Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, di sini saya akan membahas tentang sejarah kemaritiman. Mari simak penjelasan berikut. Kemaritiman merupakan perjalanan panjang bagi Indonesia. Kemaritiman adalah sebuah perjalanan panjang bagi bangsa Indonesia. Bahkan beberapa ahli mengatakan, kemaritiman di Indonesia bukan sebatas sejarah, tetapi merupakan sebuah peradaban. Kemaritiman sebagai aktivitas telah berlangsung sejak zaman prasejarah di wilayah kepulauan ini, yang terekam dalam tapak arkeologi berupa gambar perahu dan fauna air di beberapa gua prasejarah di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Budaya bahari melahirkan aktivitas kemaritiman, yang merupakan refleksi dari interaksi manusia dengan laut atau perairan. Dalam ilmu arkeologi, dikenal kajian arkeologi maritim yang memfokuskan kajian pada segala sesuatu yang terkait dengan kelautan pelayaran, baik itu yang ditemukan di lautan maupun di daratan. Dengan demikian, situs di daerah pantai atau sungai dan kapal yang tertimbun tanah di daratan menjadi cakupan arkeologi maritim. Salah seorang pelopornya adalah Pierre-Yves Manguin, seorang pakar sejarah maritim dari Perancis yang telah meneliti perahu kuno di Indonesia sejak 1777. Latar sejarah munculnya kajian arkeologi maritim inilah yang menjadi dasar mengapa dalam ilmu arkeologi kita tidak mengenal arkeologi bahari, tetapi arkeologi maritim karena fokus kajiannya yang lebih mengkhusus pada objek material yang terkait dengan pelayaran dan perdagangan, seperti kapal karam beserta muatannya. Bagi para arkeolog, kapal karam ibarat kapsul waktu yang menyimpan beragam kisah tentang sejarah masa lalu. Di Indonesia, keberadaan situs kapal karam tersebar hampir di seluruh wilayah perairan Indonesia, mulai dari barat sampai timur. Sejarah kemaritiman mencakup berbagai peristiwa dan perkembangan yang memengaruhi hubungan manusia dengan laut. Beberapa poin penting termasuk: 1. Peradaban awal. Kemaritiman telah memainkan peran penting dalam sejarah peradaban manusia, seperti perdagangan, migrasi, dan penjelajahan. 2. Penjelajahan dan penemuan. Penjelajahan laut oleh bangsa-bangsa seperti bangsa Viking, bangsa Eropa selama zaman penjelajahan. 3. Perang dan konflik. Lautan sering menjadi arena pertempuran selama sejarah, termasuk perang laut antara kekaisaran, negara-negara kolonial, dan perang dunia modern. 4. Perdagangan. Perdagangan maritim telah menjadi tulang punggung ekonomi global, memfasilitasi pertukaran budaya, ide, dan barang antara berbagai peradaban. 5. Lingkungan laut. Sejarah kemaritiman juga mencakup dampak manusia terhadap lingkungan laut, seperti polusi dan perubahan iklim. 6. Perubahan sosial. Aktivitas kemaritiman telah membentuk struktur sosial dan ekonomi masyarakat di sepanjang pantai dan pulau-pulau di seluruh dunia. Kemaritiman sebagai bagian sejarah bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari jejak budaya kebaharian yang telah berlangsung sejak sebelum lahirnya Indonesia sebagai negara. Sejak wilayah ini dikenal dengan istilah Nusantara. Tinggalan arkeologi dari fase prasejarah di Nusantara memperlihatkan corak budaya bahari yang juga merefleksikan aktivitas kemaritiman. Tinggalan arkeologi menjadi fakta sejarah budaya bahari di Nusantara telah berlangsung lama. Perkembangan kemaritiman memiliki beberapa poin penting, yaitu: teknologi kapal, inovasi dalam desain kapal, mesin, dan navigasi telah mengubah kemampuan kapal untuk berlayar lebih jauh dan lebih aman. 2. Globalisasi perdagangan. Pertumbuhan perdagangan internasional telah mendorong permintaan akan rute pelayaran yang lebih efisien dan aman. 3. Eksploitasi sumber daya. Perkembangan dalam teknologi pengeboran laut dan eksploitasi sumber daya alam di dasar laut telah memainkan peran besar dalam ekonomi global. Perlindungan lingkungan. Kesadaran akan dampak negatif kemaritiman terhadap lingkungan telah mendorong pengembangan teknologi untuk melindungi ekosistem laut. Siapakah salah satu pelopor arkeologi maritim yang dikenal lewat penelitian perahu kuno dan arkeologi bawah air? A. Ferdi Wahyunda. B. Pierre-Yves Manguin. C. Richard Feynman. D. Stephen Hawking. Sekian penjelasan materi presentasi dari kelompok 5. Terima kasih sudah menonton.